Ilmu ini sangat-sangat, insya Allah, sangat-sangat mustajab, masya Allah. Insya Allah, monggo sampai amalkan. Saya jazakan untuk siapapun, ya. Jadi rahasia. Untuk siapapun yang mau mengamalkan amalan ini. Kunci dari amalan ini ialah ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas. Coba sekali-kali ketika jenengan berzikir, ketika jenengan bertahlil, bersolawat, jangan mengharapkan apapun. Jangan mengharapkan apapun. Niatkan satu, hanya untuk menyembah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Ketika jenengan bingung mencari harta, maka tinggalkanlah harta itu. Ketika jenengan sedang susah, sedang bingung, sedang sangat ingin dan membutuhkan dunia, maka tinggalkanlah dunia itu. Loh, gimana? Mencari dunia, saya itu butuh dunia, kok malah suruh meninggalkan dunia? Ketika jenengan sangat butuh dunia, maka dekatilah yang mempunyai dunia. Ketika jenengan ingin belajar ilmu batin, coba tinggalkan keinginan jenengan ingin jaduk, ingin sakti, ingin bisa terawangan dan lain sebagainya. Dekatilah yang maha gaib. Dekatilah yang maha gaib. Karena ilmu batin itu adalah ilmu rasa, ilmu ikhlas. Sama seperti kita mau tidur gitu loh, agar mudah dipahami ya. Ya, tidak berbahasa seperti bahasa kitab, bahasa umum saja. Saya lebih suka memang berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya itu umum, tidak perlu harus pakai kitab ya, biar jenengan paham. Jadi ilmu batin itu adalah ilmu rasa. Ilmu rasa itu kuncinya ikhlas. Sama kayak jenengan mau tidur itu loh. Ketika jenengan mau tidur, kalau jenengan itu terlalu mengharapkan pengen dang tidur, malah tidak dang tidur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang ajan, matikan dulu sebentar. Matikan dulu. Jadi ilmu batin itu adalah ilmu rasa. Ilmu batin itu adalah ilmu ikhlas. Seperti halnya ketika jenengan mau tidur, itu kita nggak pernah tahu kapan kita itu tidur. Coba sampean tahu tidur, coba nanti malam tidur jam berapa, tidak akan tahu. Jenengan hanya berusaha untuk berbaring, menenangkan pikirannya tenang, dan setelah itu nanti sampean akan tertidur, insyaallah. Dan orang tidur itu tidak bisa, orang yang tidur itu tidak akan bisa. Ini saya, mohon maaf saya bawa, dimatikan saja. Orang yang ingin tidur itu kalau terlalu mengharapkan akan cepat tidur, malah nggak tidur. Mau tidur kok dang turun, kapan aku turun, malah nggak turun sampean. Tapi kalau sampean lepaskan saja semuanya, pasrahkan kepada Allah, sudah santai ya sampean tidur. Orang meminta kepada Allah, orang belajar ilmu batin juga seperti itu. Apalagi yang mau belajar terawangan, masya Allah. Yang mau terawangan kok pengen belajar terawangan, kok terbawa hawa nafsu, ya tidak akan pernah bisa. Tapi kalau dia hanya berzikir kepada Allah, nanti hatinya bersih, insya Allah basirahnya terbuka. Basirahnya terbuka, insya Allah. Jangan terlalu bernafsu, nanti malah jadinya bukan basirahnya yang terbuka. Ini hati-hati. Terkadang
seorang bisa melihat jin itu bukan karena dia mampu melihat jin, tetapi karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Ini hati-hati. Yang berzikir tetapi dengan hawa nafsu, nanti bukan mampu melihat jin karena ilmunya, karena basyirahnya, tetapi karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Jadi seperti orang indigo itu, anak-anak indigo itu, jangan dibilang kalau anak indigo itu kelebihan, itu penyakit. Itu sering kita buktikan di sini, yang bisanya ruqyah itu. Yang anaknya sering marah-marah sendiri, kadang ketakutan. Itu penyakit, bukan kelebihan. Jadi orang mampu melihat jin itu ada dua. Yang pertama karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Wis nesuan, keweden, bingung, was-was. Itu karena memang jin ada di dalam dirinya. Hati-hati yang berzikir dengan hawa nafsu, nanti ada jin yang masuk. Dan yang kedua mampu melihat jin karena basirahnya. Karena dengan itu sebenarnya mandinya doa, mustajabnya doa itu bukan dari amalan yang kita amalkan, bukan karena puasa kita yang 41 hari, yang sudah berjalan 2 tahun, bahkan nanti yang sudah ditargetkan 5 tahun. Bukan dari amalannya, bukan dari riyadhahnya, bukan dari bacaannya, bukan. Karena bacaan itu adalah perjalanannya. Itu adalah cara untuk membersihkan hati kita. Makanya poso. Poso itu apa? Ngeposnya rasa. Supaya rasa kita, makanya kalau kita lapar, biar kita bisa merasakan susahnya orang yang lapar. Agar hati kita tersambung, agar hati kita bersih, agar rasa kita bisa dibimbing oleh Allah, hingga gerak langkah kita adalah gerak batin kita. Jadi amalan ini bukan tujuannya. Jadi bukan kita itu mandi ngobatin orang, itu bukan. Kita itu bisa ini, bisa itu karena amalan ini, karena amalan itu, karena melakukan puasa ini, puasa gantung, puasa pendem, bukan itu. Itu adalah jalannya. Seperti HP ini loh. Ketika saya mau menuju ke jenengan, saya telepon jenengan. Lah, caranya, amalannya ini dengan HP ini. Ini cuma cara. Puasanya, ibaritanya itu hanya cara supaya saya bisa dekat dengan jenengan. Kalau sudah dekat, ya sudah mesra, HP-nya tak taruh. Sampai dari Jakarta telepon ke saya, "Kamu di, saya mau silaturahmi ke tempat jenengan." "Oh, nggih, monggo." Ya, caranya pakai HP ini, telepon ke saya ya. Ini jalannya, caranya. Tetapi kalau sudah sampai, kita sudah mesra, HP-nya ditaruh. Nanti kalau agak jauh lagi, ya kita puasa lagi. Telepon lagi kalau sudah pulang, kalau punya rasa agak jauh, telepon lagi. Kalau sudah dekat sudah. HP ini, puasa kita, amalan kita, ini adalah jalan kita. Jadi jangan bangga, jangan bangga dengan puasa kita, dengan wiridan kita setiap malam, itu jangan bangga. Jangan bangga dengan HP-nya. HP-nya bagus, kalau tidak tersambung, telepon saya buat HP-nya harga yang 20 juta, tapi telepon saya nggak nyambung, buat apa? Buat apa saya telepon ke jenengan pakai HP yang mahal, tetapi nggak tersambung? Mending pakai HP yang kecil, yang HP cumplung, yang ada kameranya tapi sambung. Karena keikhlasan. Maka oleh sebab itu untuk santri-santri semuanya, ada yang berpuasa sampai 41 hari, ada yang berpuasa sampai 12 tahun, tetapi tidak pernah kefutuh hatinya, tidak pernah kebuka dengan Allah, karena hatinya masih ada hawa nafsu.